Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, mata untuk melihat adalah sebuah karunia yang merupakan salah satu aset yang sangat berharga. Melalui mata, kita dapat mengetahui dan mengenal keindahan dunia dan orang-orang di sekeliling kita. Kita membuat penilaian-penilaian yang didasarkan pada observasi-observasi dengan menggunakan mata. Kita melihat dunia dan mulai memahaminya. Akan tetapi, ketika Yesus berbicara tentang mata kita yang baik atau yang jahat, sebenarnya Yesus tidak mengacu pada penglihatan kita yang bersifat natural. Sebaliknya, Yesus menggunakan kontras yang sudah familiar, yaitu kontras antara terang dan gelap, guna menggambarkan suatu realitas spiritual. Jadi, yang dimaksudkan oleh Yesus dengan mata di sini adalah kesadaran spiritual kita, kapasitas kita untuk menerima pengetahuan dari Allah. Saudara-saudari yang terkasih, terang adalah iman kita, pernyataan dari kebenaran Allah. Terang ini lebih daripada sekedar pengetahuan tentang doktrin yang bersifat intelektual, karena mencakup juga prinsip-prinsip mendasar yang menjadi tumpuan untuk pengambilan keputusan-keputusan dan tatanan kehidupan kita. Oleh Roh Kudus, Allah memancarkan terang kasih-Nya yang abadi dan kuat kuasa penebusan dari salib atas diri kita. Dan hal ini menjadi dasar pengharapan kita dalam setiap situasi. Jadi, apabila mata kita terbuka bagi kebenaran-kebenaran ini, maka keseluruhan pribadi kita akan dipenuhi dengan terang, damai sejahtera, dan hikmat kebijaksanaan. Akan tetapi, apabila mata kita tertutup terhadap terang ini, maka kita akan tertatih-tatih tanpa tujuan, seakan-akan seorang yang sedang mabuk dalam sebuah ruang gelap. Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah Anda memperhatikan bagaimana dua orang yang menyaksikan suatu peristiwa yang sama, namun mengambil kesimpulan yang saling bertentangan? Kadang-kadang dengan mudah kita dapat mengatakan bahwa hal tersebut disebabkan oleh perbedaan gender, perbedaan dalam usia, atau perbedaan dalam tingkat pendidikan dan budaya. Namun dalam banyak kasus, perbedaannya terletak dalam pandangan mata spiritual.
Bagaimana kita menjelaskan bahwa seseorang menemukan martabat dan tujuan hidupnya di dalam penderitaan, sedangkan seorang yang lain memandang penderitaan sebagai kesia-siaan tanpa pengharapan? Bagaimana seorang pribadi dapat mengalami kepuasan dalam pengejaran kekayaan, sementara seorang pribadi yang lain menemukan sukacita dalam melayani kaum miskin? Jadi janganlah sampai kita terkecoh. Terang iman mengungkapkan masing-masing situasi apa adanya, bukan sekedar apa yang kelihatan oleh mata fisik. Betapa menyedihkan lagi bagi mereka yang menutup mata mereka bagi iman dan telah membangun hidup mereka di atas fondasi yang mudah rusak dan roboh. Pada saat yang menyusahkan, mereka tidak mengenal penghibur yang dapat memberikan pengharapan kepada mereka. Semoga kita semua membuka mata kita lebar-lebar agar dapat memandang Allah, sehingga dengan demikian hati kita masing-masing dapat dipenuhi dengan terangnya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, semoga kami setia akan iman para leluhur. Perkenankanlah kami berakar teguh dalam sabda perjanjian-Mu, yaitu Yesus Mesias, jalan kehidupan kami. Sebab Dialah Putra-Mu, Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.